adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan kembali mulaikan ibadah sekolah minggu kita. Saya minta adik-adik untuk menyiapkan hati adik-adik untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, Kawanti akan mengajak kita dalam pujian penyembahan dan kita angkat satu pujian yang berkata, Bapa, aku datang padamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jesus. Terima kasih.
kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Itu semua berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami telah memulai ibadah ini Tuhan. Biarlah di pertengahan sehingga akhirnya Tuhan yang menolong ibadah ini. Penyertaan Tuhan, bahkan hadirat Tuhan hadir atas ibadah ini. Agar setiap adik-adik yang akan sebentar memulaikan ibadah ini Tuhan dapat diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap pujian penyembahan yang kami sampaikan untuk Tuhan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, sudah siap belum untuk memuji Tuhan? Siap dong. Wow, lihat dong. Kak Wanti semangat loh untuk memuji Tuhan. Adik-adik di rumah juga harus semangat ya untuk memuji Tuhan. Ayo adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau melompat untuk Tuhan. Amin. Haleluya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi K-A-S-I-H. Mari katakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Mari ulangi dari awal pujian ini. Kasih itu apa? A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Mari katakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Oke, haleluya. Kita percaya bahwa orang yang sabar dikasihi oleh Tuhan. Amin. Hai adik-adik, masih semangat kan memuji Tuhan? Harus dong. Yeay, Kak Antika sama Kak Wanti masih semangat loh. Adik-adik di rumah juga harus tetap semangat ya memuji Tuhan. Ayo kita naikkan lagi pujian kita untuk Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Mari ulangi dari awal pujian ini. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Oh, 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 kasih Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik masih semangat? Amin. Tetap berdiri ya. Saya bersama Ketika akan terus memuji Tuhan bersama adik-adik yang di rumah. Dan kita angkat pujian berkata saat iblis merayuku. Haleluya. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku.
Puji Tuhan adik-adik, kita telah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita yang paling baik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam doa kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat satu lagu pujian kita yang berkata, Firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang terus kami rasakan. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang ada telah menyelesaikan pujian penyembahan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan menyiapkan hati kami yang paling baik untuk boleh taburi kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan juga urapi, Tuhan berkati. Sehingga apapun yang hamba-Mu katakan semuanya berasal daripada Tuhan. Boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, bahkan seluruh ibadah kami pada saat ini semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan terus memberkati bahkan mengurapi. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi ya di hari Minggu ini. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, terima kasih Tuhan atas perlindungan Tuhan, hari baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Minggu ini Tuhan kami mau duduk diam di kaki Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami mau membuka telinga kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui Kalina. Berkati Kalina juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dia, pakai dia supaya firman Tuhan disampaikan seturut dengan kehendak Bapa. Dan boleh anak-anak ini menjadi semakin dikuatkan, semakin mengasihi Tuhan Yesus hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Judul cerita pada pagi hari ini adalah diciptakan untuk berkarya. Sebagian adik-adik mungkin bertanya, apa ini ya Kak maksudnya diciptakan untuk berkarya? Cerita ini diambil dari Kejadian 2 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-25. Kalina tidak tampilkan ayat hafalannya di slide ini karena panjang sekali. Nanti adik-adik bingung bacanya ya. Jadi Kalina akan menceritakan. Adik-adik pernah mendengar kata Taman Eden? Pasti pernah. Adik-adik yang kecil kalau belum pernah dengar, Kalina akan ceritakan Taman Eden itu apa sih? Jadi Tuhan menciptakan waktu awal menciptakan ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada manusia juga. Mereka itu diletakkan di dalam satu tempat bernama Taman Eden. Taman Eden ini tempat yang sangat baik, sangat nyaman. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan segalanya. Ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon, ada buah, segalanya yang diperlukan ada di tempat itu, ada di Taman Eden.
Lalu Tuhan juga menyediakan berbagai macam binatang. Ada yang kakinya 2, contohnya ayam. Ada yang hidup di air, ikan. Ada yang kakinya 4, dan binatangnya besar-besar. Ya, sangat menyenangkan. Lalu Tuhan juga tidak lupa menciptakan manusia. Manusia waktu itu diciptakan pertama adalah Adam, kemudian adalah Hawa. Nah, mereka binatang-binatang ini, tumbuh-tumbuhan ini harus dipelihara dan dijaga. Dan juga harus diusahakan. Kalina, apa sih maksudnya diusahakan? Kalina akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang apa artinya harus diusahakan. Artinya, ketika Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, mereka juga harus bisa merawat, memelihara, menjaga dengan bertanggung jawab. Anak-anak yang besar, yang kelas 4, 5, 6 sudah tahu ya artinya bertanggung jawab. Kalau yang kecil-kecil harus dikasih tahu nih bertanggung jawab apa artinya. Nanti dijelaskan ya. Nah, ini ada Taman Eden. Di situ ada manusia pertama, Adam dan Hawa. Adam ini mendapatkan tugas seperti kalau mama atau papa kalian atau orang yang lebih tua memberikan tugas. Tolong bersihkan mejanya, tolong sapu halamannya. Adam juga diberi tugas. Untuk apa? Untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Memelihara itu berarti merawat, ya, menjaga kebersihannya, menjaga keindahannya, tidak petik-petik sembarangan. Mengusahakan Taman Eden berarti apa? Di situ Tuhan menyediakan banyak buah-buahan atau sayur-sayuran. Mereka boleh ambil, mereka boleh masak, mereka boleh olah itu menjadi masakan. Tapi harus dilakukan secara bertanggung jawab. Contohnya mengambil buah secukupnya, mengambil sayur-sayuran secukupnya. Lalu mereka juga boleh loh menanam, ya, menyirami, merawat, menjaga. Adam dan Hawa juga diberi kebebasan untuk memanfaatkan taman demi kebaikannya. Seperti yang Kak Lina jelaskan tadi, mereka boleh tuh bebas mengambil apa yang ingin mereka makan. Buah apel misalnya, buah pisang kalau mereka lapar, mereka ingin membuat sayur-sayuran, boleh memanfaatkan taman untuk kebaikannya atau untuk apa yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa. Tuhan menunjukkan yang baik kepada Adam, tumbuhan-tumbuhan yang baik apa, tanaman-tanaman yang baik apa, buah-buahan yang baik apa. Tuhan menunjukkan kepada Adam. Apa yang Tuhan ciptakan itu baik semuanya. Semuanya diberikan untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan juga memberikan perintah, seperti orang tua kalian ya, memberikan perintah, jangan makan sembarangan, nanti sakit perut. Atau kalau sudah ambil piring, sudah selesai makan, taruh piringnya di dapur. Itu perintah namanya. Ya, menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Tuhan sama memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Untuk apa? Jangan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, ada itu di Taman Eden. Semua buah boleh kamu makan yang kamu inginkan. Buah jeruk boleh dimakan, semangka boleh apa saja. Tetapi satu buah yang dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini tidak boleh kamu makan. Itu perintah. Kalau perintah berarti apakah kita harus menaati? Iya, harus ditaati. Tidak boleh dilanggar. Ya, kenapa Kak? Kenapa Tuhan berkata tidak boleh memakan buah yang dari pohon itu tuh, dari pohon yang pengetahuan baik dan jahat? Nah, di sini kenapa manusia tidak boleh memakan itu? Supaya melatih manusia atau Adam dan Hawa pada saat itu tidak hidup serakah. Kalau bilang tidak boleh, ya tidak boleh. Harus ditaati, harus ditepati.
Jadi supaya manusia tidak hidup serakah dan ingin mendapatkan lebih dari apa yang diinginkan atau dibutuhkan. Tuhan sudah memberikan cukup buat mereka. Yang ada di taman itu lebih dari cukup. Hanya satu yang Tuhan inginkan, jangan makan itu. Ya, supaya manusia juga bisa hidup dengan tidak serakah. Nah, di sini Taman Edennya. Lalu Tuhan juga tadi seperti Kalina katakan, menciptakan binatang, menciptakan tumbuh-tumbuhan. Adam dan Hawa diberikan tugas untuk menjaga dan memelihara. Bagaimana Adam melakukan tugasnya? Dengan sukacita dan bertanggung jawab. Anak-anak ingat, tadi judulnya adalah diciptakan untuk berkarya. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk berkarya. Berkarya itu apa? Bekerja, berusaha, tidak bermalas-malasan. Dan Adam menjalankan tugas ini dengan sukacita dan bertanggung jawab. Artinya apa? Apakah Adam bermalas-malasan? Tentu tidak. Adam tidak bermalas-malasan. Dia mengusahakan, dia bekerja. Apa yang Adam bisa lakukan, lakukan. Mungkin menanam, menyirami, ya. Sama seperti anak-anak. Diciptakan Tuhan, setiap kita kali ini diciptakan Tuhan, adik-adik diciptakan Tuhan untuk berkarya, bekerja. Ya, manusia adalah perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan itu apa? Apakah artinya tangannya panjang, Kak? Enggak. Kalau anak-anak melihat manusia adalah perpanjangan tangan Tuhan, berarti Tuhan itu meminta anak-anak, meminta setiap kita, adik-adik, untuk menjadi bagiannya Tuhan, memelihara, merawat tanaman, ya, menjadi tangan kanannya, menjadi alat-alatnya Tuhan untuk bekerja keras, untuk menolong orang lain, untuk menjaga alam, untuk memelihara alam. Nah, nomor 2 juga untuk mengelola, mengusahakan memelihara alam. Caranya bagaimana? Nanti Kalina tunjukkan. Tidak merusak alam, tidak merusak tanaman. Kalau kalian lihat jalan-jalan, suka iseng-iseng petik-petik daun. Nah, mulai saat ini, usahakan untuk tidak merusak tanaman atau tidak memetik sembarangan. Jagalah alam, tidak membuang sampah sembarangan, tetapi ketika ada sampah, tunggu, pegang dulu, atau masukkan di dalam kantong atau tas sampai bertemu dengan tempat sampah. Ya, apa yang harus kita jaga? Alam semesta dan seisinya, semuanya, sekitar kita, rumah kita jaga. Mari adik-adik kita terus bekerja, kita terus berkarya. Ini salah satu contoh. Gambar pertama adik-adik bisa lihat, anak-anak menjaga sampah dengan menjaga kebersihan, mengumpulkan botol-botol minuman yang tidak terpakai, botol bekas dimasukkan ke kantong sampah. Gambar yang kedua, sapu, menyapu ya, menyirami tanaman. Oke, jadi berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kebersihan, memelihara alam semesta. Ya, ini contoh yang sama. Boleh juga mulai menanam seperti Kalina. Sekarang beberapa waktu ini suka beli bibit lalu ditanam, ditaruh di tanah, ditanam. Jadi setiap sore suka sirami tanaman supaya hijau. Setiap sore, pagi dan sore sirami tanaman. Supaya apa? Supaya mereka tetap bertumbuh subur, supaya mereka tetap warnanya hijau, segar, tidak layu. Menjaganya juga bagaimana? Kalau lihat sampah, kalau lihat barang-barang yang kotor di rumah, diambil, dibersihkan, dimasukkan ke tempat sampah. Di rumah, di halaman depan, menyapu. Ya, menyapu ada daun-daun rontok, atau suka kadang-kadang ada orang iseng ya, suka buang sampah sembarangan di depan halaman rumah, disapu, lalu dimasukkan ke tempat sampah. Begitu caranya menjaga dan berkarya. Oke, adik-adik, Kalina percaya bahwa adik-adik bisa menjadi tangannya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan untuk berkarya. Jangan bermalas-malasan, tetapi bekerjalah, berusaha, belajar dengan rajin, belajar dengan giat. Kerjakanlah tugas-tugasmu dengan bertanggung jawab. Oke, mari kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan juga tetap menolong kita, supaya Tuhan juga tetap memampukan kita untuk
menjadi alatnya Tuhan, untuk tidak malas, untuk belajar bertanggung jawab. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Seperti kami sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan mengajarkan kami Tuhan untuk berkarya, untuk belajar bertanggung jawab, untuk memelihara alam semesta. Mampukan kami Tuhan sebagai alat-alatnya Tuhan. Mungkin orang mengira kami masih kecil, tetapi kami percaya Tuhan pakai anak-anak ini dengan luar biasa untuk menjadi alatnya Tuhan, pertolongannya Tuhan, supaya mereka juga boleh menjadi agen-agennya Tuhan. Menjaga kebersihan, merawat alam, memelihara alam dengan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, mampukan anak-anak ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini tinggal dalam hati kami dan kami makin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 104 ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 104 ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Shalom, selamat pagi adik-adik yang diberkati Tuhan. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kalina tentang Tuhan berkarya. Kali ini kita juga mau berkarya seperti Tuhan yang sudah berkarya. Tadi Kalina bilang Tuhan menciptakan Taman Eden. Nah, kita juga mau, karena sekarang berhubung sedang Natal, kita juga mau membuat hiasan dari kertas origami berbentuk pohon. Nah, ini pohon Natal, bisa kita pasang untuk gantungan Natal ataupun kita taruh sebagai hiasan di meja. Nah, kira-kira gimana ya cara bikinnya? Yuk ikutin Kak Lidi ya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas origami berwarna hijau untuk pohonnya, kertas origami berwarna coklat untuk batangnya, tali untuk kalau kita mau bikin gantungan, lem atau double tip, dan gunting. Nah, sekarang kita mulai ya. Kita ambil kertas origami berwarna hijau, kita buat lipatan diagonal. Kita buat lipatan diagonal menjadi bentuk segitiga, lalu kita buat lagi, lipat lagi menjadi segitiga yang lebih kecil. Sudah jadi seperti ini. Sekarang kita buka. Kita lipat lagi. Lalu kita lipat lagi menjadi kotak. Setelah itu kita buka, kita tarik. Kita tarik ujungnya yang sebelah sini. Kita buat lipatannya menjadi seperti ini. Setelah itu kita lipat. Nah, setelah lipatannya jadi seperti ini, sekarang lipatannya seperti ini. Kita lipat lagi, kita buka, ambil satu sisinya,
kita lipat. Jadi seperti ini. Lalu kita lipat. Kita ambil lagi sisi satunya. Kita lipat. Jadi seperti ini. Lalu kita ambil lagi sisi satunya. Kita lipat menjadi seperti ini. Lalu kita ambil lagi sisi satunya, kita lipat menjadi seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita mau gunting untuk yang bagian bawah ini. Kita gunting. Setelah itu, kalau kita mau menjadikan dia gantungan atau hiasan seperti ini, kita akan membutuhkan pembolong kertas untuk kita bolongin ini di sini ya. Kita bolongin atasnya. Tapi kalau kita mau buat untuk pohon yang seperti ini, untuk hiasan di meja atau ditaruh saja, kita tidak perlu dibolongin. Nah, setelah itu kita mau gunting sisi kanan dan kiri. Untuk mengguntingnya, kita perhatikan gunting 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kira-kira aja ya, 4 kali gunting. Guntingnya 4 sisi kanan dan sisi kiri juga kita gunting mengikuti yang tadi. Hati-hati jangan sampai putus ya Dede ya. 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita lihat ini. Nah, untuk ini kita ambil 1, lalu kita lipat seperti ini ya. Kita lipat, lalu kita lipat. Kalau kita lipat, seandainya kita lipat ke arah dalam seperti ini, semuanya kita lipat ke arah dalam. Jadi kita lipatnya satu arah ya. Kita lipat lagi, kita lipat, kita lipat, kita lipat. Kita lakukan hal yang sama sampai lipatannya habis. Nah, seperti ini.
kita lakukan hal yang sama seperti lipatannya habis. Nah, kalau lipatannya sudah habis, akan jadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, sekarang kita membutuhkan kertas origami berwarna coklat. Kita mau bagi dua. Ini kita mau buat batangnya ya adik-adik ya. Lalu kita gunting. Nah, setelah kita gunting, kita membuat lingkaran. Tapi sebelumnya kita mau pakai double tip untuk lem ujungnya ya. Atau bisa juga kita pakai lem. Yang penting nanti sisi ini lengket. Nah, ini kita mau membuat lingkaran untuk batangnya ya. Nah, batangnya sudah jadi. Sekarang kita mau masukkan batangnya ke sini. Kita masukkan batangnya ke pohon. Nah, sekarang pohon kita sudah jadi. Nah, nanti pohonnya bisa adik-adik hias. Nah, nanti pohonnya bisa adik-adik hias. Hiasannya terserah ya, bisa seperti ini. Nah, bisa juga seperti yang lainnya. Nah, kalau kita mau buat gantungan, kita bisa bolongin. Lalu kita pasang ini untuk tali untuk gantungannya. Nah, kalau untuk bikin gantungan supaya nggak lepas-lepas, kita bisa lem untuk atasnya. Seperti ini, kita lem atasnya, lalu kita hias, kita buat gantungan ya. Dan hasil akhirnya seperti ini adik-adik.
Nah, ini untuk hiasan yang kalau kita mau taruh di meja atau dimanapun. Kalau ini untuk hiasan yang kalau kita mau buat di pohon Natal atau hiasan gantung di mana aja dia mau taruh. Nah, selamat mencoba. Hai, shalom adik-adik. Apa kabar? Hari ini Kalina dan akan membagikan pengumuman. Tahu nggak adik-adik bahwa kita sebentar lagi akan merayakan Natal? Nah, Pelna Barito juga akan merayakan ibadah Natal, walaupun masih online. Ya, tidak apa-apa, tapi kita tetap bersemangat ya di dalam merayakan ibadah Natalnya. Kapan nih Kak akan merayakan ibadah Natalnya? Ibadah Natal Pelna Barito akan diadakan online di hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Jam berapa Kalina? Jam 3 sampai jam setengah 5 sore. Nanti adik-adik akan dibagikan link dari YouTube seperti ibadah Pelnap yang setiap minggu. Jadi tetap bersemangat ya di dalam mengikuti ibadah Natal. Lalu ada apa saja selama ibadah online Natal? Akan ada challenge time, akan ada praise and worship, lalu drama, lalu anak-anak juga akan mendengarkan firman Tuhan dan akan melihat guru-guru sekolah minggu mempersembahkan puji-pujian. Lalu juga akan ada penyalaan lilin. Jadi jangan kemana-mana ya, tanggal 13 Desember hari Minggu adik-adik akan mengikuti ibadah Natal online. Lalu ada juga loh pembagian kado pada hari Minggu tanggal 20 Desember jam setengah 1 siang setelah ibadah kedua. Adik-adik bisa datang ke gereja, nanti guru-guru sekolah minggu akan menginformasikan melalui papa mama kalian. Kapan, jam berapa adik-adik bisa datang dan mengambil kado yang ada di gereja. Oke, tetap terus semangat ya sambil menyambut Natal. Mari kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus baik. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik sekolah minggu, kakak ada challenge nih buat adik-adik semua buat acara Natal kita nanti. Nah, challenge kali ini adalah kalian diminta untuk menyanyikan lagu Leaning on the Lord's Side sekaligus kalian menciptakan gerakannya untuk lagu tersebut. Nih, seperti ini nih contohnya. Durasinya hanya 30 detik ya adik-adik. Video yang paling menarik dan kreatif akan kakak tampilkan pada acara Natal kita nanti. Dan tentu saja akan ada reward menarik untuk pemenangnya. Ayo cepetan buat dan segera kirim video kalian ke guru sekolah minggu kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik bersuka cita pada hari ini dan biarlah sukacita ini terus ada di dalam setiap kehidupan kita semua. Sebentar kita akan berdoa bersama, kita tutup, kita akhiri ibadah ini. Lipat tanganmu, tutup mata, nanti Om mau berdoa buat kalian semua. Mari kita mulai. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan melalui ibadah hari ini Tuhan. Tuhan berkati setiap guru-guru yang ada yang sudah mengajar kami melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah ini boleh menjadi kami bukan hanya mendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami juga, bahkan di dalam studi kami, di dalam kesehatan kami, pelihara kami Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya. Bahkan kami juga mau berdoa bersatu hati bagi kedua orang tua kami, biarlah Tuhan pimpin mereka, Tuhan tolong mereka, bahkan Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan berikan hati kesabaran untuk bisa mendidik kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sebentar kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, dan kita akan mengangkat tangan kita, arahkan terus hati kita kepada Tuhan. Marilah adik-adik pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, dan Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.